Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul karamin, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat kesemuanya, hadratul afadil, para sepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai tingkatan, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam masjid rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena duduk kita semua dalam rangka menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca salawat setiap kali nama itu disebut, dan juga kita insyaallah menyimak kisah-kisah tauladannya dan bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua berhak atas sambutan beliau kelak di yaumil ba'ats, di al-haud, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia dari telaga al-kautsar, diberi kehormatan dengan bernaung di bawah panjinya di yaumil mahsyar, dan mendapatkan syafaatnya hingga mendampingi beliau di firdausil a'la insyaallah. Pada pembahasan yang lalu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sampai tentang masa pertumbuhan remaja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penjagaannya adalah ketika beliau berada dalam keadaan iming-imingi oleh kawannya untuk menonton hiburan-hiburan malam di festival yang disebut sebagai Al-Ukath, maka beliau yang berulang kali menolak akhirnya dipaksa sampai temannya ini rela menggantikan shiftnya untuk menjaga dan menggembalakan kambing-kambing supaya Rasulullah pada malam tersebut bisa pergi ke Ukath. Ketika beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian niat berangkat ke Ukath, maka beliau berangkat, lalu ternyata di tengah jalan merasa mengantuk. Kemudian beliau beristirahat di bawah sebuah pohon sehingga tertidur sampai keesokan paginya. Padahal kalau pagi tentu saja keramaian di pasar Ukath sudah selesai, nanti akan mulai lagi begitu sore tiba. Begitu sampai 2 atau 3 kali berturut-turut, Nabi Muhammad SAW yang berusaha berangkat ke Ukath ini
tetap tidak sampai ke ukad, karena kalau berangkat di jalan ngantuk, kemudian tidur, bangun-bangun sudah pagi. Dan ini terjadi beberapa kali, sehingga akhirnya beliau mengatakan, aku memang tidak sepatutnya melihat hal yang demikian di ukad. Demikian pula ketika terjadi peperangan yang disebut sebagai perang Fijar antara Quraisy dan Khuza'ah di satu sisi dengan Qais Ailan di sisi yang lain, maka pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib ketika itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muda ini itu pakai kain yang panjang sampai ke atas mata kaki. Karena ketika itu beliau bertugas untuk berlari ke sana kemari, memunguti anak-anak panah musuh yang tidak mengenai sasaran, untuk kemudian digunakan oleh paman-pamannya untuk menembakkan anak panah ke arah musuh lagi. Maka pamannya Sayyidina Abbas berkata, wahai Muhammad, gitu ya, nanti kalau kainmu panjang begitu, kalau kamu berlarian nanti kamu terserimpet. Apa bahasa Indonesianya itu, Mas? Keserimpet itu bahasa Indonesianya apa? Tersangkut juga bukan, apa ya? Ya tahu lah maksudnya ya, serimpet itu ya. Jadi langkahnya jadi kacau karena kakinya terbabit oleh kain dan kemudian bisa mengakibatkan jatuh. Pamannya mengatakan, nanti kalau kamu terserimpet, kamu jatuh, wahai Muhammad, maka naikkan kainmu seperti kami. Jadi ketika itu kalau paman-pamannya, kalau antum pakai sarung, pernah ya pakai sarung, itu bagian sarung yang belakang bawah ditarik ke depan, kemudian dimasukkan ke dalam bundelannya, itu namanya tutupkan ke atas seperti itu. Jadi ini kan kalau begitu caranya kan jadi ke atas, bahkan bisa menyingkap lutut. Nah, Muhammad dianjurkan seperti itu oleh pamannya. Ayo dinaikkan aja si bundel ke atas gitu ya, biar lincah, biar tidak jatuh. Begitu Rasulullah menaikkan kainnya, beliau justru jatuh. Kemudian gulungan kainnya ini lepas lagi, sehingga kemudian menjadi nutup lagi ke bawah. Jadi ternyata soal itu pun Allah menjaga beliau tidak boleh menampakkan bagian auratnya yang di atas lutut gitu ya. Jadi dibilangin nanti kalau gitu malah keserimpet loh. Dicoba supaya tidak keserimpet, digulung ke atas, ternyata malah jatuh gitu. Itu yang kemudian terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa memiliki rasa malu dan kehormatan, sehingga tidak jatuh harga diri dan kemuliaan beliau di dalam pandangan manusia. Dan ini juga menjadi cermin bagi kita semuanya, supaya kita juga menjaga kehormatan diri kita di berbagai keadaan. Jadi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Yang pertama maknanya, jagalah ketaatan kepada Allah maka Allah akan menjagamu dari segala bahaya. Jagalah kedekatanmu, hubunganmu dengan Allah, maka akan mendapati Allah itu senantiasa berada di hadapanmu. Maknanya selalu bersama dengan engkau ketika engkau membutuhkannya. Yang pertama tadi, jagalah Allah dalam ketaatan, maka Allah akan menjagamu di dalam dirimu atas segala bahaya. Jadi sampai saya suatu ketika bertugas di Gaza, ketemu seorang syekh yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Giginya masih utuh, makan makanan keras no problem, matanya masih sangat awas, nggak perlu pakai kacamata gitu ya.
telinganya masih sangat jernih mendengarkan pembicaraan, anggota badannya masih sangat sehat, segar bugar, tangannya, kakinya gitu ya, tidak ada yang bermasalah. Jadi seluruh tubuhnya sehat, usianya sudah di atas 100 tahun. Maka kita bertanya kepada beliau, jawabannya jelek. Kita bertanya apa tipsnya gitu ya, supaya kemudian sampai usia sedemikian sudah sepuh tetap dalam keadaan sehat, segar bugar, semua organ-organ tidak ada yang bermasalah. Mata sehat, hidung sehat, mulut sehat, telinga sehat, tangan sehat, kaki sehat, seluruh tubuh sehat. Jawaban beliau, kalau engkau menjaga anggota tubuhmu dari kemaksiatan di waktu muda, maka Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhmu dari kerusakan ketika engkau tua. Itu kan jelek jawabannya gitu ya. Jadi kalau engkau menjaga seluruh tubuhmu dari kemaksiatan ketika engkau masih muda, maka Allah akan menjaga anggota tubuhmu dari kerusakan ketika engkau sudah tua. Ini yang dikatakan oleh beliau. Ini pelajaran yang luar biasa. Jadi kalau anggota tubuh kita dijaga dari mendurhakai Allah, maka Allah juga akan menjaganya semuanya. Kemarin saya sempat cerita, saya itu dulu di pesantren sering mendapati ya teman-teman yang di waktu sadarnya menjaga aurat dengan baik, maka pada saat dia tidak sadar Allah jaga auratnya. Jadi kalau di saat sadar, di saat bangun dia jaga aurat dengan baik, maka bahkan di saat tidur auratnya tidak akan tersingkap. Tapi kalau di saat sadar saja dia itu enggak jaga aurat, maka ketika tidur gampang tersingkap aurat gitu ya. Ini keadaan yang kemudian menggambarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan senantiasa mendapati Allah berada di hadapanmu. Kapanpun engkau memerlukannya, dia senantiasa hadir. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, dalam tahap perkembangan berikutnya, Muhammad SAW masih mendampingi pamannya di kota Makkah, Abu Talib, dan kemudian beliau SAW hanya membantu pamannya dalam usaha perniagaan kecil-kecilan dengan mengambil barang dari kafilah dagang yang baru datang dari Syam atau dari Yaman, kemudian menjualnya kembali. Ini memang perdagangan yang kurang banyak untungnya. Kalau mau banyak untungnya, maka kemudian harus ya melakukan rehlah gitu ya. Di bulan musim panas itu rehlahnya ke negeri Syam, di bulan-bulan musim dingin rehlahnya ke negeri Yaman, lalu mengambil barang dari kedua negeri itu untuk dijual di Makkah, atau membawa barang Makkah untuk dijual ke sana, atau barang negeri Syam dijual ke negeri Yaman, atau barang negeri Yaman dijual ke negeri Syam. Itu untungnya besar. Tapi kalau yang dilakukan oleh Abu Talib dan Muhammad SAW pada saat itu di kota Makkah, untungnya tidak bisa besar karena harganya menjadi sangat kompetitif. Tetapi itulah yang dipilih Abu Talib. Kenapa? Karena dia mengkhawatirkan Muhammad SAW kalau diajak berniaga keluar dari kota Makkah. Seperti yang terjadi pada saat Muhammad SAW berusia 12 tahun dulu, ketika dibawa keluar Makkah, maka beliau SAW berada dalam bahaya karena orang-orang Yahudi mengetahui tanda-tanda kenabiannya, ciri-ciri kenabiannya, sehingga mereka senantiasa menguntit dan mengawasi Muhammad SAW, sehingga ketemu dengan rahib namanya Buhaira atau Bahira. Kemudian dia menasihatkan lebih baik pulang karena ini anak diketahui oleh kaum ahli kitab tentang tanda-tanda kenabiannya. Di antara ahli kitab ada orang-orang yang baik, tetapi juga banyak orang-orang yang tidak baik, maka dikhawatirkan ini akan mengundang bahaya bagi Muhammad SAW. Lalu kemudian dia pun, Abu Talib, memutuskan untuk segera pulang ke Makkah tanpa melanjutkan ikhtiar safar perniagaannya, rehlah perniagaannya yang sudah direncanakan. Kemudian tadi kita sudah menyebut juga keterlibatan Muhammad SAW pada saat itu berusia kira-kira 18 atau 19 tahun dalam peperangan yang disebut sebagai Perang Fijar antara Quraisy dan Khuza'ah di satu sisi melawan Qais Ailan di sisi yang lain. Peperangan ini sangat
parah gitu ya, sehingga terjadi pengepungan terhadap kota Makkah oleh Qais Ailan yang alhamdulillah akhirnya berhasil dipukul mundur pengepungan Qais Ailan oleh Quraisy dan Khuza'ah. Ini ketika beliau berusia kira-kira 18 atau 19 tahun. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyampaikan kepada pamannya ketika usianya kira-kira 24 tahun Komariah, wahai paman, sesungguhnya keadaan kita semakin berat karena kita berada dalam keadaan yang miskin. Sementara Abu Thalib itu masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Dia harus menafkahi keluarganya, sementara dia mengutamakan untuk selalu menjaga dan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad SAW mengajukan kepada Abu Thalib, wahai paman, bagaimana sekiranya aku mencari modal dari orang Quraisy yang memiliki harta, lalu menggunakan modal itu untuk berdagang ke negeri Syam atau ke negeri Yaman, lalu aku melakukan bagi hasil dengan mereka. Jadi akadnya mudharabah. Ini ada yang sebagai pemilik modal, ada yang menjalankan modal, maka disebut mudharabah dan kemudian bisa dilaksanakan bagi hasil. Maka Abu Thalib mengatakan, wahai Muhammad, sebenarnya aku tidak akan tenang kalau engkau tidak berada di sisiku. Kalau engkau pergi, apalagi pergi dalam perjalanan yang jauh, yang kita sudah pernah melakukannya bersama dan ternyata ada orang-orang yang bermaksud tidak baik kepadamu, maka bagaimana sekarang aku akan melepasmu dalam keadaan semacam ini? Maka Muhammad SAW berulang kali meyakinkan pamannya, wahai paman, kalau Allah memang memilihku untuk menjadi Rasulnya, maka dia pasti akan menjagaku. Tetapi kalau memang aku tidak dipilih oleh Allah gitu ya, untuk menjadi Rasulnya, maka nasibku adalah seperti nasibnya orang-orang yang lain. Tidak ada masalah dengan itu, bahwa ajal bisa menjemputku kapan saja, baik aku di rumah ataupun aku berada di luar rumah atau di negeri yang jauh. Maka janganlah mengkhawatirkan aku. Jadi ini pemahaman yang luar biasa dari Muhammad SAW. Jadi dulu pamannya khawatir, ini nanti mau jadi nabi gitu ya. Sama Bahira juga dikhawatirkan nanti kalau dijahatin sama orang bagaimana. Logikanya Muhammad SAW akhirnya mengatakan, loh kalau Allah memilih aku jadi nabi, berarti dia pasti akan menjagaku gitu. Itu sudah seharusnya toh, gitu. Wong mau dipilih jadi nabi kok tidak dijaga, itu kan berarti tidak responsibel gitu ya. Itu sudah pasti. Kalau Allah memilihku jadi nabi, ya aku pasti akan dijaga. Kalau tidak dijaga, artinya aku manusia yang sama seperti yang lain. Ya dimanapun bisa mati. Lah kalau di sini mati, di sana mati, kenapa aku tetap di sini? Padahal aku bisa mengupayakan sesuatu untuk membantu paman di dalam menafkahi keluarga. Maka akhirnya pamannya setuju. Lalu pamannya ini mengatakan, wahai Muhammad putraku, tidak semua pemodal itu ya hartanya baik dan berkah. Aku akan carikan untukmu orang yang memiliki modal yang hartanya baik dan berkah. Maksudnya barangkali Abu Thalib ada orang yang punya kekayaan banyak tapi bisnisnya kan macam-macam, campur-campur antara yang halal dengan yang haram gitu ya. Nah, Abu Thalib tidak ingin Muhammad bawa modal dari orang yang punya bisnis-bisnis haram gitu ya. Apalagi syubhat, tentu saja syubhat juga, apalagi lebih-lebih yang haram. Jangan Muhammad, nanti tak carikan orang yang hartanya bersih. Jangan sampai engkau menjalankan bisnis dari orang yang modalnya modal kotor, yang hasil-hasil yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Karena ya zaman itu nipu juga sudah ada gitu ya. Zaman itu riba juga sudah ada. Zaman itu yang namanya gharar, yang namanya menjadi bandar judi, yang namanya mohon maaf menjadi mucikari, banyak dilakukan oleh penduduk Makkah. Bahkan ada pemilik budak yang mempekerjakan budaknya untuk menjadi pekerja seks gitu ya, dan itu sangat lazim di kota Mekah. Maka Abu Thalib tidak ingin Muhammad SAW menjalankan modal dari orang-orang yang demikian. Maka dia kemudian bertanya-tanya kira-kira siapa yang hartanya bersih dan bisa menyediakan modal untuk keponakannya berdagang.
Jadi kalau Allah sudah menetapkan itu ya pucuk dicinta ulam tiba. Kalau Allah sudah menetapkan itu ya gayung bersambut. Kalau Allah sudah menetapkan itu ya kata orang Jawa tumbuh leh tutup gitu ya. Itu Khadijah radhiyallahu anha itu baru ditinggal wafat suaminya yang kedua dan dia memiliki harta yang sangat banyak sementara dia membutuhkan orang yang bisa mentasarrufkan hartanya, mengelola hartanya supaya tidak mandek, supaya bisa produktif harta itu. Jangan sampai cuma mandek menjadi simpanan, karena kalau jadi simpanan lama-lama akan habis. Sama dengan antum sekarang nabung di bank. Ya, meskipun nabung di bank syariah lebih dianjurkan daripada di bank konvensional. Tapi nabung itu sebenarnya dari teori ekonomi lemah. Kenapa? Rugi. Antum nabung dapat bagi hasil itu dihitung-hitung dalam setahun dibandingkan uang yang ditabung berapa persen. Atau kalau bank konvensional lebih mudah, kira-kira dalam setahun bunga bank konvensional itu berapa persen? Berapa? Sekarang berapa? 6%, 7% gitu ya. Itu setahun. Padahal inflasinya 11%. Jadi laju kenaikan harga barang terhadap uang alias laju penurunan harga uang terhadap barang gitu ya. Laju penurunan uang terhadap barang itu setahun 11%. Kita bisa bayangkan nabung dapat bagi hasil, ya bagi hasil tidak diprosentase dari berapa modal atau berapa uang yang kita simpan, tapi katakanlah ternyata kan hasilnya tidaklah jauh dari mungkin bunga bank konvensional gitu hasil baginya itu ya kira-kira 6%, 7% kalau di bunga bank konvensional, sementara inflasinya 11%, 12%. Jadi kita nyimpen uang di bank itu rugi atau untung? Rugi karena tidak ngejar inflasi. Sama, Khadijah padahal nyimpennya dalam bentuk emas dan perak, itu sebenarnya nilainya aman, tapi mandek kan gitu. Kalau zaman Sayyidina Umar bin Khattab malah tidak boleh kalau harta anak yatim itu diem di Baitul Mal selama setahun. Kenapa? Karena akan kemakan zakat. Padahal itu harta anak yatim. Nah, kemakan zakat kan kasihan anak yatimnya. Besok tahu-tahu gede-gede, harta saya mana? Oh, kok tinggal segini? Iya, sudah tiap tahun dipotong zakat gitu ya. Itu kasihan. Maka Sayyidina Umar itu setiap tahun melelang harta anak yatim untuk siapa yang berani menjadikannya sebagai modal bisnis dengan bagi hasil untuk anak-anak yatim tersebut. Itu memproduktifkan modal sekaligus menjaga agar harta anak yatim tersebut tidak kena zakat. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kalau kita di Indonesia ini kampanye kita masih mari kita optimalkan zakat gitu ya. Di zaman Sayyidina Umar itu kampanye sudah kalau bisa harta jangan kena zakat. Bukan karena tidak ingin beribadah, tapi ini kan harta anak yatim. Gitu ya. Harta anak yatim itu kalau dibiarkan dalam simpenan kan kena nisab, kena haul. Jelas tiap tahun kepotong zakat. Maka akan berkurang. Oh, bocah tambah gede, bandane saya susut gitu kan. Itu kan kasihan gitu. Nah, sehingga kemudian di masa Sayyidina Umar kebijakannya adalah setiap tahun itu ada lelang modal dari harta-harta anak yatim yang dititipkan ke Baitul Mal supaya bisa dikelola menjadi bisnis yang menguntungkan. Salah satu yang paling sering mengambil modal dari harta anak yatim itu di dalam kitabnya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi Al-Fiqhul Iqtisadi li Amiril Mukminin Umar bin Khattab itu Abdullah bin Rabi'ah. Ada sahabat namanya Abdullah bin Rabi'ah, itu memang pebisnis yang pinter. Itu setiap tahun dia ngambil harta dari anak yatim di Baitul Mal itu dipinjam untuk dijadikan modal usaha. Pernah satu saat dia meminjam 100.000 dinar dari harta anak yatim yang ada di Baitul Mal. 100.000 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas, 22 karat. Kalau dirupiahkan sekarang berapa? Sekarang emas 700 ya. 700 kali 4 2,8 3 juta ya. Jadi 1 dinar itu 3 juta. Katakanlah 3 juta dikalikan 100.000, ini 300 M. Jadi Abdullah bin Rabi'ah itu pinjam modal 300 miliar.
dari harta anak yatim di Baitul Mal. Tapi luar biasanya dalam riwayat itu disebutkan dalam setahun dia menunjukkan hasilnya itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, itu hasil perdagangan selama setahun dengan modal 100.000 dinar, itu mendapatkan total balik itu 1 juta dinar. Jadi dalam 1 tahun itu untungnya 900.000 dinar. Nah, ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, dah keuntungannya bayarkan zakatnya olehmu, kemudian ambillah olehmu, karena aku hanya perlu supaya harta anak yatim ini tidak kemakan zakat. Kembalikan saja modalnya, keuntungannya buat kamu gitu ya. Makanya Abdullah bin Rabi'ah akhirnya tiap tahun pinjam modal ke harta anaknya Baitul Mal. Kenapa? Karena bagi hasilnya 0 gitu. Tapi ya dia tahu diri, infaknya lalu banyak gitu ya, infaknya lalu banyak. Kenapa bagi hasilnya itu enggak diminta oleh Sayyidina Umar? Terus pokoknya ini cuma biar hartanya anak yatim enggak kemakan zakat kok. Udah kamu pakai saja gitu ya keuntungannya, lalu kamu bayarkan zakatnya, kalau kamu mau sedekah terserah gitu. Itu yang disampaikan Sayyidina Umar pada tersebut. Nah, jadi kemudian Abu Thalib ini akhirnya dapat berita Khadijah nyari orang yang bisa menjalankan bisnisnya. Abu Thalib ketika mengajukan keponakannya Muhammad SAW untuk menjadi pelaksana perdagangan perniagaannya Khadijah ini, dipertanyakan oleh pegawai-pegawai Khadijah. Siapa Muhammad? Pengalamannya apa? Belum pernah dagang, nggak ada portofolionya, dia tuh punya pengalaman usaha apa itu nggak ada, gitu ya. Jadi kenapa kami harus memilih Muhammad sementara yang ngajukan banyak? Maka Abu Thalib mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah dimuliakan Allah untuk dilahirkan dari keturunan Ismail, dari keturunan Adnan, dari keturunan Mudhar, dari keturunan Quraisy, dan dari keturunan Hashim. Yang keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muthalib itu berarti adalah orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dengan kejujuran mereka. Jadi kalau di Mekah itu dikenal sifat-sifat mulia ya dari setiap kabilah, salah satunya Bani Hashim terkenal dengan kejujuran dan keberaniannya. Satu. Kedua, Muhammad secara pribadi adalah orang yang jujur dan tidak pernah ingkar janji. Dia kenal sebagai Al-Amin. Yang ketiga, Muhammad akhlaknya mulia, semua orang yang bicara dengannya akan terpikat oleh kata-katanya dan juga budi pekertinya. Berdebat Abu Thalib dengan para pegawainya Khadijah. Ponakan saya aja, udah gitu. Tidak bisa. Dah, kalau begitu kata Abu Thalib, saya akan kirim Muhammad besok untuk datang ke sini untuk bicara dengan kalian. Akhirnya hari berikutnya Muhammad SAW datang, kemudian berbicara dengan para pegawainya Khadijah, wabil khusus seorang yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini laki-laki. Kalau di Indonesia jadi Siti Maisarah jadi perempuan. Padahal Maisarah itu pekerjanya Khadijah yang sangat dipercaya ini laki-laki. Maisarah bin Ali namanya, Maisarah bin Ali ini laki-laki. Jadi tidak semua yang itu perempuan ya. Muawiyah itu laki-laki. Umayyah itu laki-laki. Hudzaifah laki-laki gitu ya. Jadi tidak semua yang pakai tak marbuto berarti perempuan gitu ya. Abah itu laki-laki gitu ya. Jadi ada yang dulu ketika anak saya baru hilma, ada yang tanya, kok Ustadz anaknya manggilnya tidak islami. Tidak islami itu manggilnya kok abah, kan yang islami abi. Oh ya enggak Pak, ya kalau di dalam Al-Quran itu orang-orang pilihan itu kalau manggil bapaknya abah. Misalnya Ismail kepada Ibrahim alaihi wassalam itu ya abati, bukan ya abi. Itu ya, abah, wahai abahku, bukan wahai bapakku tapi wahai abahku.
Oh gitu ya, iya. Karena abah itu bapak dikasih tak marbutoh, artinya kata seorang guru saya yang ahli bahasa, bapak yang keibuan. Bapak yang kasih sayangnya besar. Jadi ada di situ adalah panggilan sayang dari seorang anak kepada bapaknya, itu pakai tak marbutoh, wahai abahku. Kalau abi boleh Ustaz? Boleh. Pakai ya kan? Iya, kalau nggak pakai ya nanti kayak di Quran. Berarti bagus di Quran. Emangnya yang di Quran selalu bagus? Enggak. Tabat syada abilah habi watab gitu. Itu nggak pakai ya, tapi kalau pakai abi, pakai ya itu bapakku. Nah, dulu ada persoalan yang ditanyakan kepada kami. Apa hukumnya menggandeng nama suami di belakang nama istri? Kalau teman-teman yang kenceng-kencengan itu rujuknya langsung dalam kalimat di surah Al-Ahzab bagian awal itu ya. Itu ada larangan memanggil atau menasabkan, menisbatkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, itu tidak boleh. Wong bapaknya itu Harisah kok dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Di kasusnya kan putra angkat Rasulullah, namanya Zaid bin Harisah, dipanggil Zaid bin Muhammad, tidak boleh. Itu akan menjadi hal yang melanggar apa yang seharusnya. Menasabkan diri kepada orang lain itu tidak diperkenankan, apalagi kalau berkonsekuensi hukum. Nanti konsekuensi hukumnya di waris, wali, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi perwalian, pewarisan itu sangat terkait dengan nasab. Jadi tidak boleh menasabkan diri kepada yang bukan bapaknya. Nah, persoalannya kalau di Jazirah Arab biasanya kalau ada orang punya nama itu 3 kata. 3 kata itu apa misalnya? Ahmad, Muhammad, Al-Jawad. Ahmad namanya sendiri, Muhammad nama bapaknya, Al-Jawad nama marganya. Kalau orang Arab di Indonesia ya sama gitu ya. Anis Abdur Rashid Baswedan gitu ya. Anis namanya sendiri, Abdur Rashid nama bapaknya, Baswedan nama marganya. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi mereka kalau menuliskan nama nggak pakai bin, orang sudah paham bahwa kata kedua adalah nama bapaknya. Nah ini yang kemudian ketika diproyeksikan ke Indonesia jadi repot. Karena dianggap kata kedua selalu nama bapaknya. Lah bagaimana kemudian dengan Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan? Bagaimana kemudian dengan Nyai Khadijah Bisri? Bagaimana dengan kalau bunyai kan pasti belakangnya itu nama suaminya, bukan nama bapaknya. Kecuali kalau belum menikah. Kalau belum menikah itu nama bapaknya, tapi kalau sudah menikah pasti jadi nama suaminya. Apakah itu termasuk melanggar ayat ini? Jawabannya tergantung. Mau jawaban kenceng-kencengan apa jawabannya dengan? Kalau jawaban kenceng-kencengan ya menghindari, nggak apa-apa, lebih utama menghindari. Kalau jawaban enteng-entengan tidak, karena uruf itu muhakkamah, al-adah muhakkamah. Kebiasaan-kebiasaan setempat itu punya konsekuensi hukum masing-masing. Konsekuensi hukum di Arab yang membiasakan menggandeng nama bapak di belakang nama anak, itu berbeda dengan di Indonesia yang menyebut nama suami di belakang nama istri itu biasa, gitu ya. Hampir semua di Indonesia itu untuk mengidentifikasi itu pakai nama suami, karena biasanya suami lebih terkenal daripada istri, gitu ya. Tapi kalau anak ke bapak di Indonesia ini tidak terlalu ngeh orang. Jadi kalau di Indonesia itu orang ngeh itu kalau dikenalkan siapa suaminya, dan itu ternyata ada dalilnya, boleh. Contoh dalilnya adalah Ibnu Mas'ud. Istrinya Ibnu Mas'ud satu hari menghadap Rasulullah SAW. Kemudian kan kalau wanita menghadap ke rumah Rasulullah kan pakai tabir. Rasulullah sama istrinya di dalam tabir, wanita itu di luar tabir. Kadang-kadang istri Rasulullah yang kemudian keluar tabir untuk menemui si wanita. Kemudian kan
Ditanya sama Nabi SAW kepada istrinya ini, siapa yang di situ? Maka dijawab, Khawlah. Ayu Khawlah. Khawlah yang mana? Di Madinah ini Khawlah banyak. Maka kemudian dijawab, Khawlah zaujati Ibnu Mas'ud. Khawlah istrinya Ibnu Mas'ud. Jadi yang namanya mengidentifikasi itu boleh ke bapak, tapi ke suami juga tidak dilarang. Nah, persoalannya karena memang kalau nama Arab itu nggak pakai bin binti, itu padahal pastinya binti, bin atau binti. Jadi kalau Fatimah, Abdurrahman, Bafadol misalnya itu berarti Fatimah binti Abdurrahman dari keluarga Bafadol kan gitu. Tapi nggak pakai binti, nggak ditulis dan nggak diucapkan biasanya. Itu sudah mafhum, orang tahu. Tapi kalau di Indonesia yang dihilangkan bukan binti, tetapi yang dihilangkan adalah istrinya. Nama bahwa dia itu istri dari fulan. Nah, kalau persoalannya adalah soal tidak boleh memanggil orang dengan selain bapaknya itu kok dihukumi mutlak, maka di Indonesia lebih banyak pelanggaran. Di mana pelanggarannya? Ada suami manggil istrinya Abi, Umi. Ada istri manggil suaminya Abi, itu lebih haram. Kenapa? Mosok manggil suaminya kok bapakku, manggil istrinya kok ibuku, itu lebih nggak boleh. Tetapi kita semuanya mafhum kalau di Indonesia itu dalam rangka basake anak supaya anaknya tidak salah panggil. Bapak saya punya tetangga di Kulon Progo itu ada anak tetangganya itu yang kalau manggil ibunya Yu. Kenapa? Karena sering ikut pamannya. Jadi kemana-mana ikut pamannya. Jadi kalau pamannya manggil ibunya kan Yu, ya Yu. Anak-anaknya ini ikut. Sampai tua itu nggak mau dibetulkan kalau manggil Yu, sudah terlanjur. Gitu ya. Mafhum. Kalau sudah dimaklumi, difahami, tidak ada persoalan. Yang penting tidak berkonsekuensi hukum dalam soal wali, dalam soal waris, dalam soal mahram. 3 itu konsekuensi hukum kan? Wali, waris, mahram. Kalau itu maka tidak dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu contohnya tadi Zaid bin Harisah kok dipanggil Zaid bin Muhammad. Itu enggak boleh. Ya dia tetap anaknya Harisah. Maka ini juga ada hukum pada wanita yang melahirkan di luar pernikahan, maka anaknya itu bin atau bintinya nisbatnya ke ibu, tidak ke bapak. Meskipun diketahui bapaknya itu, ya nggak boleh tetap karena dia di luar pernikahan. Maka statusnya adalah dia tidak legal secara syariat, maka dipanggil nisbat kepada ibunya. Sama dengan Isa putra Maryam, itu dipanggil dinisbat ke ibunya karena memang tidak ada bapaknya. Maka mengikuti itu pula, misalnya Abdullah bin Mas'ud itu Rasulullah lebih suka memanggil Ibnu Ummi Abdin, anaknya Ummu Abd, gitu ya, karena memang dulu lahir di masa perbudakan dari seorang budak, maka lebih aman dipanggil putra ibunya daripada putra bapaknya, gitu ya. Jadi Ammar bin Yasir juga Rasulullah lebih suka manggil Ibnu Sumayyah, anaknya Sumayyah. Tapi ini juga dalam rangka mengingat pengorbanan dan kepahlawanan Sumayyah di dalam Islam. Jadi ini yang tidak boleh. Bagaimana status anak ini nanti ketika menikah? Anak yang lahir di luar pernikahan, anak perempuan lahir di luar pernikahan, ketika menikah, meskipun dia punya bapak di situ, baik bapaknya ini adalah bapak legal sekaligus bapak biologis, atau hanya bapak biologis saja, atau hanya bapak legal saja. Maksudnya bapak legal itu suami ibunya yang tercatat di KUA. Itu 3 hal ini tetap tidak bisa jadi walinya. Baik bapak biologis maupun bapak legal, atau bapak legal sekaligus bapak biologis, ini tetap tidak bisa jadi wali. Walinya siapa? Hakim. Jadi langsung nanti ketika kemudian dia akan menikah,
walinya adalah wali hakim, gitu ya. Atas persetujuannya, atas persetujuan ibunya menunjuk seorang dari unsur pemerintahan sebagai wali hakim. Nah, sekarang ya digampangnya petugas KUA sekalian jadi wali, gitu ya. Nah, kalau kemudian ada orang menikah, bapaknya itu merasa deg-degan, terlalu excited gitu ya, sehingga tidak kuat untuk membaca ijab kabul, kemudian dia pasrah kepada petugas KUA, itu namanya bukan wali hakim, itu namanya perwakilan. Wakalah, mewakili. Dan mewakili itu bisa walinya, bisa mempelainya, dua-duanya bisa diwakili. Oleh karena itu dalam ijab kabul itu kabulnya saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk diri saya sendiri dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Kenapa ada kata-kata untuk diri saya sendiri? Karena dimungkinkan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk saudara saya namanya Fulan bin Fulan dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Jadi Anda kalau sedang mewakili orang lain untuk mengucapkan ijab kabul, jangan lupa mengucapkan untuk Fulan bin Fulan. Nah, kalau tidak mengucap untuk Fulan bin Fulan, nanti yang dianggap sah jenengan gitu ya. Kecelakaan ini nanti gitu. Jadi perwakilan itu boleh, wali boleh mewakilkan, mempelai boleh mewakilkan. Contoh mempelai diwakili Rasulullah SAW ketika menikah dengan siapa? Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Siapa walinya? Hakim, karena bapaknya Ummu Habibah masih kafir. Orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi seorang perempuan muslimah. Abu Sufyan masih kafir, maka walinya adalah pemerintah. Siapa pemerintah di Habasyah? Karena rajanya muslim, meskipun menyembunyikan keislamannya, namanya Najasyi, Najasyi yang jadi wali. Nah, Rasulullah kan tidak ada di situ. Nah, terus bagaimana akadnya? Diwakili. Siapa yang mewakili? Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau. Jadi di situ ada pernikahannya, itu akadnya Najasyi mengatakan, aku nikahkan engkau, gitu ya, aku nikahkan dan kawinkan Ummu Habibah binti Abi Sufyan dengan Rasulullah SAW yang diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan mahar sekian-sekian. Lalu Ja'far mengatakan, saya terima nikahnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan untuk Rasulullah SAW dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Halas, sah, gitu ya. Jadi antum boleh diwakili. Misalnya masih kuliah di luar negeri, ikatannya masih lama, waduh, tapi setelah lebih baik menikahnya disegerakan, gitu ya. Lalu nikah, pilihannya meskipun ini nanti hukumnya perdebatan, apakah boleh akad nikah via telekonferensi atau by phone? Para ulama masih mengatakan ini ikhtilaf, karena telepon jangan-jangan suaranya iya kalau iya. Kalau bukan, kalau orang lain video call juga belum bisa memadai. Daripada begitu, mendingan wakalah, mendingan perwakilan. Jadi ada akad mewakilkan, kalau perlu hitam di atas putih, nama yang bertanda tangan di bawah ini nama titik-titik bin titik-titik menyatakan bahwa tidak dapat menghadiri akad nikahnya dengan Fulanah binti Fulan, maka dia mewakilkan untuk mengucapkan sigotnya, mengucapkan kabulnya kepada Fulan bin Fulan dengan nomor KTP sekian gini macam-macam itu ya, tanda tangan bermaterai, udah nanti bisa diwakili, sah gitu ya. Jadi daripada by phone, daripada video call, masih yang ada landasannya dalam syariat itu adalah akad perwakilan. Nah, tadi jangan sampai salah sebut ya. Untuk melihat ada petugas KUA menikahkan itu belum tentu wali hakim. Bisa jadi adalah perwakilan. Wali hakim itu kalau tidak ada yang bisa menjadi wali bagi si perempuan karena halangan-halangan hukum tadi. Bapaknya murtad atau bapaknya masih kafir atau dia tidak punya bapak yang sah secara biologis dan legal, gitu ya. Jadi betul-betul bapaknya secara biologis dan betul-betul bapaknya secara hukum. Itu dua syarat itu harus terpenuhi sebagai seorang wali. Jadi tidak bisa hanya salah satu. Oh, saya itu bapaknya, yakin, boleh tes DNA.
Tapi dulu ketika kemudian terjadinya anak itu di luar pernikahan, nggak bisa. Saya bapaknya menurut hukum agama. Apa bukti? Ini surat nikah dengan ibunya. Loh, Pak, surat nikahnya itu menunjukkan akad nikah bulan Februari. Loh kok ini Juni sudah lahiran? Berarti itu bukan atas perbuatan bapak setelah akad nikah. Ya tidak tahu perbuatan siapa, tapi jelas bukan perbuatan bapak setelah akad nikah. Berarti tidak bisa jadi wali juga. Ini hukum ya. Jadi ya kok anu sih, Ustaz, kan kasihan anaknya. Bukan kasihan, ini soal hukum gitu ya. Ya anaknya tidak menanggung dosa orang tuanya, tetapi memang ada konsekuensi hukum pada yang bersangkutan. Termasuk penisbatan binti misalnya tadi, kalau tidak punya bapak yang punya dua syarat itu, bapak legal dan bapak biologis sekaligus, maka nisbatnya kepada ibu. Kok sampai ke sana, ini tadi mau kemana? Kita kembali ke jalan yang benar. Ini sedikit fikih ya tadi soal perwalian, pewarisan, apalagi dan juga soal mahram. Itu nanti ada konsekuensi hukumnya terkait dengan bagaimana seseorang menisbatkan diri. Jadi bagaimana hukumnya menggandeng nama suami di belakang nama istri? Kalau urufnya di situ tidak seperti di kultur Arab di mana nama kedua hampir pasti adalah nama bapak, maka tidak ada masalah. Berikutnya, Yohan dan akhwat yang memuliakan Allah, maka begitu Muhammad SAW menemui Maisarah, menemui beberapa pegawai Khadijah yang lain, mereka langsung simpatik kepada Muhammad SAW. Wah, memang orangnya keren ini. Ini kalau dagang ini kayaknya laku ini. Karena ucapannya manis, penuh akhlak, orangnya jujur, dia selain kredibel juga capable. Kalau Siddiq itu kredibel, kalau amanah itu capable. Jadi tahu ya bedanya Siddiq dengan amanah. Saya pesen jahitkan baju sama seorang penjahit. Penjahit yang Siddiq itu ketika kemudian misalnya saya tanya hari berikutnya, sudah jadi belum Pak? Wah, kemarin ada layatan nih, saya takziah, belum sempat jadi belum jadi. Mohon maaf nggih, ternyata kemarin memang betul-betul ada takziah, ada layatan. Itu namanya Siddiq. Tapi yang namanya amanah itu ketika ditanya, kira-kira jadi kapan Pak? Sabtu pagi penjenengan kesini, insya Allah sudah jadi. Lalu kita Sabtu pagi datang ke sana, dan bajunya malah, wah saya tunggu dari kemarin ya Mas, Jumat sore sebenarnya sudah jadi. Nah, tapi ini sesuai janji saya, Sabtu pagi jadi. Gitu ya. Itu namanya amanah. Jadi amanah itu bukan cuma jujur, melainkan mampu memenuhi apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan, apa yang menjadi kewajiban. Itu namanya amanah. Muhammad SAW memiliki siddiq, memiliki amanah, memiliki fatanah, memiliki tabligh. Tabligh itu kemampuan komunikasi yang baik. PR-nya baik gitu, public relation-nya baik. Dia ngobrol sama orang baik, gitu ya. Fatanah cerdas, inovatif, kreatif. Siddiq jujur tadi, amanah mampu memenuhi apa yang dia janjikan dan seterusnya. Maka akhirnya kemudian sepakat timnya Khadijah bahwa yang akan menjadi pemimpin dari perjalanan bisnis ini adalah Muhammad SAW. Nah, maka karena sedang musim panas, maka mereka pun bergerak ke arah negeri Syam. Kenapa kalau musim panas bergerak ke utara? Karena utara lebih sejuk dari selatan. Kenapa kalau musim dingin kok bergerak ke Yaman, ke selatan? Karena Yaman lebih hangat daripada ke Syam. Jadi itu alur naluriahnya penduduk Mekah itu begitu. Jadi kalau musim panas ya pergi ke daerah yang tidak terlalu panas, ke utara. Kalau musim dingin ya pergi ke daerah yang tidak terlalu dingin, itu ke selatan gitu. Itu yang mereka lakukan. Lalu karena musim panas maka mereka bergerak ke negeri Syam. Nah, Muhammad SAW membawa barang-barang dari yang ada di perbendaharaan Khadijah, baik barang-barang dari negeri Mekah sendiri maupun dari
Najd maupun dari Yaman untuk dibawa ke negeri Syam untuk dijual di sana, kemudian membeli barang-barang dari negeri Syam lalu dibawa ke Makkah untuk dijual di Makkah. Singkat cerita, perjalanan bisnis Muhammad SAW ini sukses besar, menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi, apakah dalam Islam ada aturan maksimal keuntungan yang boleh diambil itu berapa? Boten sebenarnya. Karena akad itu basisnya antara dimingkum, ada saling ridho di antara kedua belah pihak. Yang penting tidak gharar, yang penting tidak menyamar-nyamarkan cacat barang yang kemudian membuat barang itu dinilai lebih dari yang seharusnya. Ini barang bagus, saya jelaskan bahwa ini barang bagus begini. Saya pasang harga sekian, Anda boleh nawar, lalu saya ridho, antara no problem, meskipun keuntungan saya 900%. Kalau dia ridho, saya jelaskan mana plusnya, mana minusnya barang itu, tidak ada cacat aib yang saya tutupi, why not? Gitu nggih? Jadi dalam Islam itu tidak ada batasan berapa persen keuntungan yang maksimal yang boleh diambil. Itu no problem, asalkan tadi antara dan jujur, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang ditutupi. Karena memang beratnya jadi pedagang itu untuk tidak menutupi aib cacat suatu barang. Wong dulu saya jual mobil aja ujian kok, saya merasa. Itu jual mobil itu kan tidak tiap hari. Jual mobil ya saat itu sudah ada ujiannya. Apa? Ketika calon pembeli bertanya, "Pak, ini sudah pernah kecelakaan belum?" Nah, gitu kan. Itu kan mau jual mobil itu kan kepikiran itu. Dijawab sudah, harganya turun. Dijawab belum, bohong, gitu kan. Ya sudah, tapi nggak parah Pak. Itu misalnya. Jadi memang ada ujiannya, gitu. Nah, pedagang yang baik dia bisa memberikan penjelasan kepada calon pembeli apa kelebihan dan kekurangan dari barang dagangannya. Kemudian pembeli dipersilahkan untuk menakar, dan kemudian juga pembeli juga bisa membandingkan dengan yang lain. Monggo bandingkan dengan yang lain, harga kami memang sekian tapi kami jamin barangnya bagus. Itu boleh. Kemudian ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah, Muhammad SAW ini ternyata sukses besar karena bisa membawa keuntungan yang sangat besar, yang sangat banyak kepada Khadijah. Lalu mereka membagi hasilnya sesuai kesepakatan, dan ini sangat luar biasa disyukuri oleh Abu Thalib. Nah, pemilik modal dengan yang menjalankan bisnis itu rata-rata sejak dulu nggak jauh-jauh dari 40-60. 40 untuk pemilik modal, 60 untuk yang menjalankan bisnis. Itu biasanya di angka-angka itu ya, antara juga tergantung kesepakatan saling ridho satu sama lain. Misalnya nanti terkait dengan resiko ditanggung siapa, gitu ya. Resiko ditanggung siapa, kerusakan barang ditanggung siapa, dan lain sebagainya. Itu ada konsekuensinya masing-masing. Nah, singkat cerita lagi, setelah dilapori oleh Maisarah yang bercerita dengan menggebu-gebu tentang betapa hebatnya Muhammad SAW dalam berdagang, betapa mulia akhlaknya, betapa jujurnya, betapa kerennya cara berdagangnya Muhammad SAW ini, maka Khadijah pun menjadi sangat bersimpati kepada Muhammad SAW. Khadijah radhiyallahu anha berbicara kepada seorang yang sangat dia percaya, namanya Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah ini sahabatnya Khadijah, maka Khadijah menyampaikan curahan hatinya kepada Nafisah, sehingga Nafisah tahu bahwa Khadijah menghendaki Muhammad untuk menjadi suaminya. Lalu Nafisah pun membicarakannya dengan Maisarah, dan akhirnya kemudian Maisarah membicarakannya dengan
Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib Hasan, suatu hal yang baik, Kemudian Maisarah bicara sendiri kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kata Maisarah, pemuda seperti engkau ini sudah cukup dewasa, sudah saatnya berumah tangga, sudah waktunya menikah. Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Muhammad SAW, tentu saja itu adalah hal yang diinginkan setiap pemuda. Tetapi siapakah kiranya yang berkenan menikahkan putrinya dengan aku, sedangkan aku ini anak yatim, dan pamanku Abu Talib yang mengasuhku adalah dari kalangan orang miskin. Sudah yatim, miskin pula, gitu. Itu yang membuat Muhammad mengatakan, ya siapa yang mau, gitu ya, menikahkan putrinya dengan. Bagaimana, kata Maisarah, kalau ada seorang wanita yang terhormat dan memiliki harta yang banyak serta nasab yang mulia mau menikah denganmu, apakah engkau akan menerimanya? Muhammad SAW bertanya, memangnya siapa? Kata Maisarah, bagaimana jika itu adalah Khadijah? Maka Muhammad SAW langsung bertanya, bagaimana caranya bisa terjadi seperti itu? Lalu Maisarah berkata, berarti kamu setuju? Serahkan padaku, aku yang akan mengatur semuanya. Maka kemudian Maisarah bermusyawarah dengan Abu Talib tentang bagaimana mengatur pernikahan antara Muhammad dengan Khadijah radhiyallahu anha. Singkat cerita, keluarga besarnya Khadijah ini tentu mengharapkan mahar yang besar sebagai konsekuensi dari kehormatan dan keagungan keluarga mereka. Ya mosok Khadijah kok maharnya dikit, ora sopan. Nah, bagaimana sementara kata Abu Talib, Muhammad ini tidak memiliki harta yang banyak. Nah, maka kemudian ditempuh sebuah cara. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan Khadijah itu memberi hibah kepada Abu Talib 100 ekor unta. Lalu kemudian Abu Talib menjadikan hibah unta dari Khadijah ini sebagai mahar pernikahan dari Muhammad SAW kepada Khadijah. Jadi antum kalau disemangati motivator bahwa jangan nikah dulu sebelum bisa ngasih mahar kayak Rasulullah ngasih mahar kepada Khadijah. Berapa? 100 ekor unta. FYI for your information, gitu kan? Itu sebenarnya untanya Khadijah dihibahkan kepada Abu Talib, lalu oleh Abu Talib dijadikan sebagai mahar pernikahan antara Muhammad dan Khadijah radhiyallahu anha untuk menjaga kehormatan keluarga Khadijah. Ini biasanya yang punya keluhan semacam ini adalah teman-teman dari Sulawesi Selatan. Ada uang namanya uang penai. Uang penai itu memang sangat ditentukan oleh kedudukan kehormatan dari sebuah keluarga perempuan. Apalagi si perempuan ini punya prestasi atau punya catatan tinggi. Saya dulu waktu Ustaz Muhammad Fawzil Adzim mau menikah, katanya ada standar. Gadis Bugis kuliah di Jawa minimal 50 juta. Kalau kuliahnya di Jogja 100. Di Jogjanya UGM 150. Jadi di UGM-nya kedokteran 250. Jadi kayak sampai ada standarnya begitu gitu. Jadi kalau seorang gadis Bugis itu ya kuliahnya di Jawa 50, Jawanya Jogja 100, Jogjanya UGM 150, UGM-nya kedokteran 250 gitu. Jadi seakan-akan ada tarif gitu ya yang ditentukan berdasarkan prestasi dari atau kemudian kondisi dari si anak gadis ini yang menentukan penai. Nah, penai ini di luar mahar. Karena penai ini uang tebus namanya. Uang tebus itu ya diberikan kepada keluarganya, bukan kepada gadisnya. Gadisnya menentukan mahar beda lagi. Tuh. Tapi biasanya kalau di Indonesia mahar kan baik gitu ya. Baik itu ya seperangkat alat sholat. Dibayar tunai. Meskipun kalau di Arab seperangkat alat sholat
sekaligus masjidnya. Itu juga alat sholat masjid. Nah, ini menunjukkan helah itu diperbolehkan. Helah itu diperbolehkan. Karena memang kadang-kadang diperlukan upaya untuk menjaga kehormatan sebuah keluarga. Wah, ya kalau sedikit ya malu sama keluarga besar. Ya sudah, kalau mau banyak, kasih hibah ke calon menantu. Dengan syarat itu akan dijadikan sebagai mahar untuk menjaga kehormatan. Itu boleh. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah dan Abu Talib dalam perkara ini, sehingga kemudian tercapai apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Akhirnya pernikahan dilangsungkan dan terdapat perbedaan riwayat sama-sama dalam tabaqatnya Ibnu Sa'ad tentang berapa usia Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau menurut asarnya Muhammad bin Umar al-Waqidi dari Al-Mungdir bin Abdillah al-Hizami, dari Musa bin Uqbah, dari Abu Habibah Maula Zubair, dia berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam mengatakan Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah ketika Khadijah berusia 40 tahun. Riwayat ini dhaif karena Muhammad bin Umar al-Waqidi matruk, ditinggalkan hadisnya oleh para ulama hadis. Tapi masalahnya kalau kita tidak mengambil riwayatnya Muhammad bin Umar al-Waqidi, maka kitab sirah akan kehilangan hampir sepertiga isinya. Muhammad bin Umar al-Waqidi ini memang pencerita sirah, salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan sirah. Sayangnya gitu ya, kedudukannya di kalangan ulama hadis matruk. Matruk itu ditinggalkan, artinya kalau dia meriwayatkan hadis hukumnya tidak dianggap. Tapi kalau dia meriwayatkan sirah, maka karena tidak ada yang lain, happy meneh gitu kan. Sehingga tetap saja riwayat dari Muhammad bin Umar al-Waqidi akan banyak menghiasi kitab-kitab sirah. Tapi biasanya tidak menghiasi kitab-kitab hadis, wabil khusus kalau pembahasannya hadis-hadis hukum. Maka kedudukannya Muhammad bin Umar al-Waqidi adalah matruk. Dia matruk dalam soal hadis-hadis hukum, tapi ya karena tidak ada yang lain, maka dipakai dalam riwayat sirah. Tapi yang jelas, sesoheh-sohehnya antum masih kalah daripada Muhammad bin Umar al-Waqidi. Di orang zaman sekarang itu mau menilai ulama zaman dulu seperti Muhammad bin Umar al-Waqidi sebagai dhaif, matruk. Kamu jauh lebih dhaif dan lebih matruk daripada Muhammad bin Umar al-Waqidi. Jelas gitu. Karena standar matruknya standarnya Imam Bukhari. Seperti apa standarnya Imam Bukhari? Membohongi binatang. Jangan kan kok membohongi orang, membohongi binatang itu dicoret gitu. Misalnya ada ayam manggil kur 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 kur, tapi nggak ngasih makanan, coret sama Imam Bukhari. Ini hadisnya tidak diterima. Kenapa? Membohongi ayam. Jadi kadang-kadang kita tuh, saya dulu kalau belajar hadis gitu ya sama Ustadz Hilman Rosyad Shihab atau sama Ustadz Taufiq Rahman Asi, kita belajar tentang rijalul hadis ya. Kita mengatakan ini dalam hadis ini, dalam jalur riwayatnya terdapat fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini ghairu dhabit, dia ini tertuduh berdusta. Ini cuma tertuduh. Lah kita kadang-kadang berdusta beneran gitu. Jadi ini meskipun tertuduh berdusta jauh lebih mulia daripada kita. Itulah kenapa Imam Yahya bin Ma'in, imamnya Jarh wa Ta'dil itu mengingatkan. Kadang-kadang kita itu mengkritik atau memberi catatan tentang seorang rawi. Dia ditinggalkan, dia dhaif, dia berdusta, dia gitu, macam-macam. Kata Imam Yahya bin Ma'in, tapi boleh jadi orang yang kita kata-katai begitu di dalam kitab-kitab kita masuk surga ribuan tahun mendahului kita. Jadi kalau antum dengar matruk itu jangan antum langsung kemudian Muhammad bin Umar al-Waqidi, enggak mau terima saya. Nanti dulu antum sama Muhammad bin Umar al-Waqidi baina sama'i wa sumursat. Itu jarak kedudukannya bisa jadi antar langit dengan bumi karena kemuliaan beliau dalam meriwayatkan sirah yang
tidak akan kita mendapati sirah seperti hari ini lengkapnya kalau tidak ada nama Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Jadi ini penting, ini saya memberi garis bawah. Kadang-kadang ada orang itu baru ngaji, dengar ada hadis dhaif, rawi dhaif, itu langsung kayaknya kok benci banget sama rawi yang dhaif ini. Padahal dia dibandingkan rawi yang dhaif ini jauh lebih dhaif lagi gitu. Jauh lebih dhaif lagi gitu. Ini catatan pinggir ya, bahwa kalau ada satu hadis dibilang dhaif, itu yang dimaksud ulama hadis tentang dhaif umumnya kan dhaif sanadnya, garis periwayatannya. Bisa jadi karena kok ini langsung loncat Fulan bin Fulan dari Fulan bin Fulan, padahal Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan yang kedua ini tidak pernah ketemu. Ini wafat tahun sekian, ini baru lahir tahun sekian. Atau ini wafat di Kufah tahun sekian, ini baru lahir di Mesir beberapa tahun sebelumnya, tapi nggak mungkin ketemu. Maka ini kemudian dianggap dhaif gitu, karena nggak mungkin ketemu. Ini mungkotek, istilahnya riwayatnya terputus karena Fulan bin Fulan yang ini nggak pernah ketemu ini. Kok di sini langsung? Seharusnya ada satu orang lagi di antara keduanya kok hilang. Apakah dihilangkan dengan sengaja karena dia jelas seorang pendusta misalnya gitu ya, sehingga ini disamarkan dengan dihilangkan, hilangi baik gitu. Ini dihilangkan saja, dengan begitu statusnya menjadi tidak jelas. Nah, status tidak jelas itu lebih selamat daripada status jelas-jelas ada pemalsu hadis gitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu gitu, supaya hadis ini dapat. Tapi kadang-kadang bahkan dari sanad yang paling dhaif sekalipun terdapat makna yang sahih. Ini yang meriwayatkan itu dhaif semua, tapi isi matannya sesuai dengan Quran. Ya masuk kita tolak. Nah ini apalagi kalau ada syawahid. Syawahid itu hadis-hadis dari jalur lain yang menguatkan atau semakna dengan hadis tersebut gitu ya. Jadi belajar hadis tidak sederhana. Jangan kita baca satu hadis, oh ini statusnya dhaif, tidak usah diamalkan. Nanti dulu periksa dulu hadis-hadis lain yang bertema sesuai dengan hadis ini. Lagi belajar ilmu hadis itu memaknainya lebih tidak mudah lagi, karena kadang-kadang tidak letterlek. Atau belajar fikih lebih rumit lagi, karena fikih itu merumuskan kaidah-kaidahnya gitu ya, kemudian mengistimbat hukum-hukumnya, itu jalannya panjang. Ya, antum kalau sekarang ditanya hukum fikih, antum dapat tugas belajar di Siberia bagian ujung dekat kutub utara. Itu setengah tahun terang, setengah tahun gelap. Antum puasa sama sholatnya bagaimana? Setengah tahun terang, setengah tahun gelap. Atau antum ditugaskan di ISS, International Spatial Stationer, stasiun geostasioner bumi, yang itu malam dan siang juga nggak jelas. Itu sholatnya gimana? Ayo, sholatnya gimana? Masa karena setengah tahun terang, setengah tahun gelap, ini sekarang subuh, 3 bulan lagi baru duhur gitu. Kapan duhurnya mas? 3 bulan lagi. Kok iya matahari di tengah-tengah itu nanti 3 bulan lagi. Apakah begitu? Kan tidak. Kalau begitu dalilnya apa? Harus dicari. Ternyata nyari dalil tentang sholat di kutub atau sholat di bulan atau sholat di mana-mana planet yang kita sedang bertugas misalnya nanti itu ada dalilnya. Dalilnya hadisnya apa? Nanti kalau antum cari di hadis dengan tema sholat nggak ketemu, karena hadis ini munculnya di tema Dajjal. Jadi hadisnya hadis tentang Dajjal itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum sholat di bulan. Kok bisa? Karena hadis tentang Dajjal itu antum nanti cek Riyadhus Shalihin bagian belakang, di hadis-hadis yang bersyarat itu salah satu hadisnya itu ada yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Dajjal akan tinggal di antara kalian selama 40 hari. 10 hari pertama hari-harinya seperti setahun, 10 hari kedua hari-harinya seperti sebulan, 10 hari ketiga hari-harinya seperti sepekan, 10 hari terakhir hari-harinya seperti hari-hari kalian ini. Nah qadarullah, kok ya alhamdulillah itu ada sahabat yang usil bertanya, ya Rasulullah, ketika hari-hari terasa setahun, bagaimanakah sholat kami?
Apakah kami sholatnya juga cuma 5 kali gitu ya, sepanjang setahun itu, sepanjang satu hari yang terasa setahun itu, atau bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, tidak, tetapi perkirakanlah oleh kalian. Jadi pakai jam, sudah ada jam kan sekarang, pakai jam, perkirakanlah oleh kalian, yang biasanya kebiasaan kalian di hari-hari lain sholat, sholatlah. Ini kan dalil untuk sholat di kutub, clear ya? Berarti diperkirakan. Ini kan dalil untuk antum yang tugas di bulan, misalnya jadi astronot. Clear, Masya Allah. Di fikih itu, ya tidak semudah buka kitab fikih langsung ketemu jawabannya. Buka kitab hadis langsung ketemu jawabannya. Enggak, ternyata jawaban tentang pertanyaan sholat di bulan, itu ketemunya di hadis tentang Dajjal. Itu kecerdasan para ulama kita. Dan antum jangan heran dengan pembahasan-pembahasan fikih. Kadang-kadang pembahasan fikih itu mendahului zamannya. Pesawat itu tahun berapa? 1912 kan? Wright bersaudara itu. Sekarang kita naik pesawat bahkan long haul, jarak jauh antar benua. Tapi bagaimana tata cara sholat di awang-awang, itu sudah dibahas oleh dua muridnya Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Itu sudah berdebat tentang bagaimana tata cara sholat di awang-awang. Bayi tabung itu kapan? Bayi tabung itu mulai teknologinya kapan? Tahun 90-an awal, 80-an akhir kan ya. Itu ada bayi tabung, teknologi bayi tabung. Tapi ini memang dua imam ini memang unik ya. Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan itu sudah pernah memperdebatkan bagaimana kalau ada benih seorang lelaki dicampur benih seorang perempuan lalu ditanam di rahim perempuan yang lain. Itu nanti kalau lahir anaknya siapa statusnya? Itu sudah dibahas. Jadi ulama-ulama kita dulu itu akalnya itu mendahului zamannya. Ya, kalau soal fikih jangan macam-macam sama imam-imam fikih. Pertanyaan apapun bisa dijawab dengan luar biasa. Ada seorang lelaki berkata kepada istrinya yang sudah mengunyah makanan, kalau kamu telan kamu tercerai, kalau kamu muntahkan kamu tercerai. Apa yang harus dilakukan si wanita agar dia tidak tercerai? Ini fikih ini. Jadi suaminya bilang, demi Allah, kalau kamu telan makanan yang sedang kamu kunyah, kamu tercerai. Kalau kamu muntahkan juga kamu tercerai. Apa yang harus dilakukan si wanita? Gampang, separuh ditelan, separuh dimuntahkan, kata Imam Syafi'i. Clear. Kalau separuh dimuntahkan, separuh ditelan, maka tidak tercerai. Karena kalimat tadi tidak terpenuhi. Kalau kamu muntahkan saja, atau kalau kamu telan saja, maka kamu tercerai. Ini separuh ditelan, separuh dimuntahkan. Ada orang berzina, 5 orang sama-sama berzina, hukumannya beda-beda. Kenapa begitu? Orang pertama dirajam, orang kedua cambuk 100 kali, orang ketiga dicambuk 50 kali, orang keempat dibebaskan, gitu ya. Orang kelima, saya kok lupa yang satu. Jadi ada 5. Yang dicambuk, yang dirajam karena sudah menikah. Yang dicambuk karena belum menikah. Yang dicambuknya cuma separuh, berarti budak. Ini budak itu hukumannya separuhnya orang merdeka. Yang dibebaskan karena gila. Wedan ya gitu kan. Ya orang gila meskipun melakukan pelanggaran syariat tidak kena hukuman. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, itu tentang Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Kemudian ada pendapat lain masih dalam tabaqatnya Ibnu Sa'ad dari Hisham bin Muhammad As-Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Silah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Khadijah berusia 28 tahun ketika menikah dengan Muhammad SAW. Kalau 28 berarti selisihnya 3 tahun dengan Muhammad SAW yang umur 25. Riwayat ini lemah karena Hisham bin Muhammad bin Sa'id, rawi pertamanya, statusnya juga matruk.
Dan dua-duanya ada rawi yang matruk. Manakah yang layak dipercaya? Kalau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri kemudian mensahihkan yang mentarjih, memilih pendapat yang 40 tahun. Alasannya karena apa? Karena Khadijah sebelum nikah dengan Muhammad SAW itu sudah pernah menikah 2 kali, ya. Suami pertama bercerai, suami kedua meninggal. Dan anaknya sudah banyak dari 2 pernikahan sebelumnya. Misalnya pernikahan dengan Abu Halah itu ada Hindun bin Abu Halah, ada putra-putra Khadijah itu banyak. Jadi menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri lebih masuk akal kalau usia Khadijah saat itu sudah 40. Tetapi ini juga bisa dibantah kalau logikanya cuma begitu. Dibantahnya bagaimana? Setelah menikah dengan Muhammad SAW, Khadijah itu masih sangat produktif, melahirkan Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. 6 putra. Lebih masuk akal mana kalau masih melahirkan 6 putra ketika menikah umur 40 apa 28? 28. 40 itu sudah dekat menopause. Iya kan? Jadi kalau umur 40 kok masih 6 putra lagi, ya meskipun yang 2 meninggal, Al-Qasim dan Abdullah itu meninggal ketika kecil, tetapi itu benar-benar extraordinary. Karena umur 40, jangankan umur 40, sekarang kata dokter di atas 35 tahun itu sudah bumil risti, ibu hamil berisiko tinggi. Lah ini kok masih 6 kali hamil, gitu ya. Ini logikanya yang mengatakan memilih pendapat 28 tahun. Kalau saya cenderung yang mana? Gak ngerti. Kita tidak bisa mentarjih. Saya sampai sekarang tidak bisa mentarjih antara kedua pendapat ini, antara apakah 28 atau 40. Mungkin di antara kedua itu. Yang paling mungkin adalah di antara kedua itu. Karena ini memang tadi dua-duanya punya argumentasi. Kalau 40 wajar karena sudah menikah 2 kali. Kalau 28 juga wajar karena masih melahirkan 6 anak lagi, gitu. Bapak-bapak pilih yang 40 apa 28, Pak? Kalau bapak-bapak pilih yang 28 gitu ya. Karena kalau 40 mau meneladani kok ya berat. Gitu aja. Jadi ini. Kita masih berapa menit? Oh, masih. Ini jamnya ketinggalan 2 menit menurut jam saya itu kebablasan 10 menit. Ya, memang kalau jam dipasang semua itu jangan sampai sama. Kalau sama buat apa dipasang ya? Jadi harus beda. Nah, kemudian tentang pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha, Masya Allah tabaraka rahman, ini adalah salah satu pernikahan yang paling berkah. Dan inilah kita belajar bahwa Allah itu memilihkan jodoh itu yang paling tepat, bukan yang paling ideal. Karena kita sepakat ya, sepakat yang paling sayang kepada Rasulullah itu adalah Allah. Yang paling cinta kepada Muhammad SAW adalah Allah. Kok Allah yang sangat sayang dan cinta kepada Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak memilihkan istri untuk Muhammad itu yang paling cantik, yang paling muda, yang paling energik, yang paling romantis, yang paling manja, yang paling kenes, yang paling gambaran-gambaran antum tentang sosok wanita ideal. Kenapa dipilihkan janda dan sudah 2 kali menjanda, anaknya banyak? Itulah kenapa kita yakin Allah itu sayang dalam bentuk memilihkan yang paling tepat, bukan yang paling ideal. Kalau soal jodoh jangan ideal-idealan, jangan sempurna-sempurnaan. Tidak ada jodoh yang sempurna. Ini saya menyampaikan baik kepada yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Yang belum menikah jangan cari yang sempurna, karena kalau yang sempurna itu ada, dia nggak akan mau sama antum. Karena sudah sempurna, lah buat apa? Oh saya sudah sempurna, aku nggak butuh kamu, gitu kan?
Ya memang kita tidak ada yang sempurna. Jadi kita sama-sama tidak sempurna, diciptakan untuk saling menyempurnakan. Demikian pula yang sudah menikah. Ya itu yang terbaik, bismillah. Ono iki gelem yo, alhamdulillah ra gelem yo bangetan. Bismillah. Itu kalau sudah diikat dalam ikatan pernikahan, temukan kebaikan-kebaikannya, perkuat kebaikan-kebaikannya, maka itu akan menutup kekurangannya. Jangan pernah membandingkan. Wes sekali dibandingkan rusak. Gitu ya, karena hidup itu wang sinawang, yang Anda lihat pada orang lain belum tentu akan nyaman kalau Anda yang menjalani. Wah, kok itu istrinya lebih cantik daripada istri saya. Sudah itu bibit ketidakbahagiaan sudah mulai disemai kalau sudah ngomong begitu. Wah, itu kok istrinya sugih, istri saya kok dari keluarga miskin. Dah kalau sudah membanding-bandingkan begitu, maka akan menjadi sumber ketidakbahagiaan. Jadi sumber dari hal yang akan memperberat kehidupan kita semua. Jadi kita bisa bayangkan kenapa Muhammad SAW justru dipilihkan Allah seorang Khadijah yang dari pandangan mata manusia umum ya tidak sempurna. Kenapa? Sudah menjanda 2 kali, usia jauh lebih tua gitu ya. Dan itu rawan menimbulkan kasakusuk bahwa Muhammad hartanya Khadijah gitu kan. Oh itu jadi Muhammad dikiranya enak nikah sama Khadijah itu. Oh untuk rondo sugih gitu kan. Ya belum tentu, yang akan merasakan nyaman-nyaman saja, karena boleh jadi omongan-omongan seperti itu tetap akan muncul. Tapi tadi Allah memilihkan yang terbaik, dan memilihkan yang terbaik itu karena memang Allah sangat cinta dan sayang. Nah buktinya Khadijah yang terbaik adalah bahwa kemudian Khadijah mendampingi Rasulullah Muhammad SAW dalam perjuangannya dengan pengorbanan perjuangan yang paling luar biasa. Satu poin saja misalnya, kalau antum bayangkan ketika Muhammad SAW pulang dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu pertama, pulang gitu ya, dalam keadaan jatuh bangun berulang kali, pucat pasi, menggigil gitu ya, sampai depan pintu rumahnya, Khadijah kemudian mengatakan zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Gitu kan? Itu kalau Khadijahnya masih muda, kenes gitu ya, apalagi suka bermanja gitu, lihat suaminya panik, pucat pasi, gemeteran kayak begitu, lebih panik. Ya Allah, suamiku kok kayak begini, ada apa suamiku, gitu kan? Kalau seperti itu ceritanya dan Khadijahnya seperti itu, kayaknya Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya, lain plotnya gitu ya. Masya Allah. Makanya Khadijah yang dipilihkan oleh Allah, karena Khadijah yang tentram dan menentramkan, tenang dan menenangkan, memberi solusi kepada kebuntuan-kebuntuan yang dihadapi oleh Muhammad SAW. Kalau bukan Khadijah nggak akan inisiatif ngajak ketemu Waraqah bin Naufal. Ayo kita konsultasi ke ahlinya nanti, ahlinya ahli gitu. Intinya inti. Nanti saya dampingi gitu ya. Nanti saya dampingi. Itu nggak akan kepikir kalau bukan Khadijah gitu. Di saat-saat seperti hal-hal yang berat yang dihadapi Nabi SAW, ketika wahyu tidak turun sekian lama, kalau bukan Khadijah nggak akan keluar kalimat tenanglah ya Rasulullah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu karena engkau senantiasa menyambung silaturahim, engkau suka menyantuni anak yatim, engkau suka membantu fakir miskin, dan engkau adalah orang yang berbuat baik kepada karib kerabat maupun orang-orang yang kau kenal dan tidak kau kenal. Itu Khadijah, istri yang bukan Khadijah belum tentu bisa ngomong semenentramkan itu gitu. Dan kalau bukan Khadijah nggak mungkin bisa memverifikasi Jibril. Khadijah itu pernah memverifikasi apakah betul Jibril itu malaikat atau bukan. Caranya gimana? Rasulullah bilang sama Khadijah, Khadijah tolong siapkan rumah kita bersih dan baik, karena ba'da isya Jibril hendak datang menemuiku. Kata Khadijah, baik ya Rasulullah. Begitu ba'da isya Rasulullah nunggu, Khadijah berkata, ya Rasulullah sambil menunggu kemarilah. Maka kemudian Rasulullah dipersilakan oleh Khadijah berbaring di pangkuannya, lalu dipeluk sama Khadijah dan kepala Khadijah ditempelkan ke kepala Rasulullah SAW. Itu sampai menjelang tengah malam, mesraan begitu itu sampai menjelang tengah malam. Kok Jibril nggak datang-datang ya Khadijah?
Akhirnya Rasulullah bilang begitu. Maka Khadijah kemudian, ya Rasulullah bangkitlah dan duduklah di sebelah situ. Rasulullah bangkit duduk di sebelah situ. Maka akhirnya Jibril datang. Lalu Jibril ditanya sama Rasulullah, katanya ba'da Isya ya Jibril, ini sudah tengah malam, kenapa kau baru datang? Ya saya tadi sudah datang, tapi mau masuk lah. Rasulullah sama Khadijah lagi mesraan begitu, saya malu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah, inilah Jibril, ternyata dia tadi merasa malu untuk masuk ke rumah kita karena kita bermesraan. Apa kata Khadijah? Maka ya Rasulullah, benar bahwa dia seorang malaikat karena jin tidak punya rasa malu. Duh, ternyata tadi itu Khadijah meluk-meluk Rasulullah itu dalam rangka memverifikasi Jibril ini malaikat beneran atau jin menyamar jadi pembawa wahyu. Nah, kalau jin yang menjadi pembawa wahyu kan bahaya gitu kan. Bahaya ini, makanya kemudian diverifikasi sama Khadijah, dipeluk, ternyata Jibrilnya nggak berani masuk, malu. Maka kata Khadijah, soheh ya Rasulullah, berarti betul-betul malaikat, karena malaikat punya malu, sedangkan jin tidak punya malu. Mendengar penuturan itu, Jibril tersenyum dan tertawa, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sampaikanlah salamku kepada Khadijah. Lalu ketika Rasulullah mengatakan, wahai Khadijah, inilah Jibril menyampaikan salamnya kepadamu, maka Khadijah menjawab, yang jawaban Khadijah akan menjadi sunnah hasanah bagi kita sekarang kalau ada orang titip salam. Bunyinya, wa alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaika, jadi kita membalasnya dengan mendoakan yang dititipi dulu. Wa alaihi, dan kemudian baru yang nitip. Wa alaihissalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa alaika wa alaihissalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya Khadijah. Kalau yang nitip perempuan, nitipnya kepada perempuan untuk perempuan, maka tinggal diubah wa alaiki wa alaihassalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau nitipnya kepada laki-laki, yang nitip perempuan, maka jawabannya wa alaika wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begitu. Jadi dhomirnya tinggal menyesuaikan, tapi ini sunnah hasanahnya dihadirkan oleh Ibunda Khadijah ketika menjawab salam titipan dari Jibril alaihissalam. Orang kalau punya sunnah hasanah, maka sampai hari kiamat sunnah hasanahnya diamalkan, dia dapat pahalanya. Jadi kalau kita sekarang mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Khadijah dapat pahala terus menerus tanpa henti sampai hari kiamat. Jadi demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertumbuhan Rasulullah SAW sampai pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebagai penutup, kita sampaikan keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai satu di antara dua wanita terbaik sepanjang zaman. Wanita terbaik sepanjang zaman adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Rasulullah pernah menyebutkannya sebagai salah satu dari 4 wanita paling mulia sepanjang zaman. 4 wanita paling mulia sepanjang zaman, kata Nabi SAW, adalah Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzaim istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Jadi ketika cuma 2 masuk, ketika cuma 4 masuk, Khadijah itu selalu masuk daftar wanita paling mulia sepanjang zaman. Yang ketiga, hampir semua putra Rasulullah SAW, putra-putri Rasulullah SAW, kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah yang juga meninggal waktu kecil, itu semuanya dari Khadijah. Tadi sudah kita sebut Al-Qasim di Rasulullah SAW punya putra pertama namanya Al-Qasim yang meninggal waktu kecil. Itulah kenapa beliau menggunakan kunyah Abul Qasim. Orang-orang kalau manggil beliau, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Al-Qasim. Nah, Rasulullah melarang kita menggunakan nama sekaligus kunyahnya. Jadi kalau sudah pakai nama Muhammad, jangan pakai kunyah Abul Qasim. Kalau sudah kalau nama kita bukan Muhammad, nah baru boleh kita menggunakan kunyah Abul Qasim. Kalau dua-duanya nggak boleh, namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, itu nggak boleh. Jadi kalau kita punya nama Muhammad, anak pertama jangan diberi nama Al Qasim. Kenapa?
karena nanti akan jadi kunyah Abul Qasim. Padahal menggabungkan antara nama dengan kunyah itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya apa? Ulama ikhtilaf antara haram atau makruh. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh, makruhnya makruh tahrim, lebih baik dihindari. Kemudian putri beliau Zainab, yang paling besar Zainab. Zainab ini diperistri oleh Abul As bin Rabi, nanti punya anak perempuan namanya Umamah binti Abil As. Nah, di mana garis keturunan Umamah? Apakah masih ada? Ada, tapi bergabung dengan garis keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena nanti Umamah ini setelah Sayyidah Fatimah wafat, Umamahnya dinikahi oleh Sayyidina Ali. Gitu ya. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kakak beradik yang selisih usianya sangat dekat, sehingga mereka hubungannya sangat akrab, kayak kembar. Sehingga Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini juga ketika menikah, nikahnya kompakan dengan kakak beradik, putra-putranya Abu Lahab namanya Utbah dan Utaibah. Utbah nikah dengan Ruqayyah, Utaibah nikah dengan Ummu Kulsum. Ketika ayahnya Abu Lahab dan Ummu Jamil ibundanya mulai memusuhi Rasulullah SAW, maka rumah tangga kedua anaknya mulai direcoki, dan akhirnya Abu Lahab dan Ummu Jamil memaksa putra-putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan dan mengembalikan putri-putri Rasulullah kepada ayah ibunya. Maka mereka pun diceraikan, kemudian kembali kepada ayah ibunya. Lalu Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Menjelang perang Badar, Ruqayyah sakit keras kemudian meninggal. Lalu setelah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Kulsum, adiknya. Jadi itulah kenapa Utsman disebut Dun Nurain wal Hijratain, pemilik dua cahaya dan yang hijrah dua kali, karena dia menikahi dua putri Rasulullah SAW. Kemudian putri berikutnya namanya Fatimah, yang istimewa, al-Batul, yang sangat taat dalam ibadahnya, yang kemudian diperistri oleh putra paman Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai wafatnya. Dan Fatimah adalah putri Nabi yang wafat paling duluan, bukan paling duluan, paling cepat menyusul ayahandanya. Ayahnya wafat, kemudian Fatimah tidak berapa lama kemudian wafat di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi selisih antara wafatnya Rasulullah dengan Fatimah tidak banyak. Jadi Fatimah itu ketika Rasulullah diranjang sakitnya, dibisiki oleh Rasulullah, nangis. Kemudian dibisiki kedua, senyum. Kok yang pertama nangis? Ibunda kita Aisyah bertanya. Fatimah menjawab karena beliau berbisik bahwa beliau harus segera menghadap Rafiqul A'la Allah. Kok tersenyum? Karena beliau mengatakan akulah yang akan pertama kali menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir putra beliau dari Khadijah adalah Abdullah. Abdullah putra Khadijah ini dikenal dengan lakap panggilan At-Tahir atau At-Thayyib. Julukannya itu At-Tahir, yang suci, At-Thayyib, yang bersih, yang indah. Karena ini adalah nama Abdullah ini yang menjadi putra bungsu Rasulullah SAW dari Khadijah, dan kemudian akhirnya wafat juga di waktu kecil. Semua putri Nabi SAW wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali Fatimah. Dan Fatimah adalah dari keluarga beliau yang paling awal menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekira itu yang kita sampaikan, waktunya habis. Kita tutup dengan salawat Ibrahimiyah, kemudian doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.